Jadi ada kong kali kong, ada orang yang membuat ijazah palsu, UGM mungkin nggak ngerti, oh di luar sana ada yang buat ijazah palsu ya. Dan mereka mengaku itu kan ada kong kali kong di luar. Kong kali kong tuh gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini statusmu apa? Enggak. Sudah. Kalau bicara tentang nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Sebentar. Nggak usah legal. Nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh, kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Karena saya ada di sini. Kamu UGM nggak? Sebentar. Kamu lulusan UGM nggak? Diam. Saya jawab. Kamu lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Nggak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Bukan takut. Nah, terus kemudian konyol orang ini. Terus kemudian yang konyol Anda. Ini tulisannya SMA 6 Artinya Jogja. Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang dikutip oleh Diansa. Tidak bisa Anda berbohong. Ya tuh kayak gini. Ya, Anda itu mantan dokter. Makanya nggak lulus tes KPK. Ya, karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aku nggak, LHKPN bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Bang silakan. Orang ini pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya menipu. Ini pribadi. Kalau bisa adil nih gimana? Kalian kan terlapor, sedangkan ahli kan ada pro justisia. Loh kok ini nggak ada terlalu Ini soal nggak usah itu. diatur. Ini bukan soal terlalu, ini goblok banget ini. Goblok nggak apa-apa. Bodohnya bukan main. Itu gelar perkara khusus tuh di Bareskrim. Kami aja lebih keras. Kan ada jalurnya. Ada orang Kami sebodoh ini. melapor, Mas. Ya Allah. Oke. Prof Mahfud ditanya, IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCCRP. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Kalau hanya membaca tidak tahu bagaimana Ada ambience videonya. di dalam, Ada bagaimana di sana situasinya. Saya tanya jawab. Apakah Bang itu Andi ada juga dalam di hal dalam yang nggak? bercanda ataukah itu yang serius? Ada hak kita untuk berdemokrasi di pasal 28. Dan itulah gunanya kenapa saya dulu, sekali lagi saya harus cerita, kenapa saya dulu termasuk dalam tim pemerancang dan pembuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Memang di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada pasal yang tadi mau disebutkan Bang Andi, ijazah nggak termasuk, ijazah dikecualikan di pasal 17 ayat H, karena itu termasuk dalam hal akademik. Tapi jangan lupa ada pasal 18 ayat B yang mengatakan bahwa kalau ijazah pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik itu harus mau dibuka. Jadi apa yang saya lakukan, Dr. Tifa lakukan, Dr. Resman lakukan, itulah hak publik untuk menyuarakan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar atau dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Clear itu ya. Dan saya 10 tahun mengawal undang-undang itu ketika di DPR Komisi 1. Demikian juga dengan yang namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya juga ikut membuat undang-undang itu awalnya dirancang agar Indonesia itu tidak dikucilkan dari perdagangan dunia. Karena itu adalah undang e-commerce. Memang konsekuensinya ada kalau orang mengupload sesuatu alat bukti yang misalnya kita transfer 1 juta ke Bang Aiman. Tapi ternyata saya bilang saya transfer 10 juta loh. Nah itu masuk di pasal 32. Karena saya membuat tidak aslinya bukti. Orang yang mengunggah, membuat dapat diaksesnya dan kemudian mengakses itu, kemudian itulah yang masuk pasal 32 dan 35. Jadi artinya salah kalau kemudian orang dalam pikirannya, piciknya itu kemudian pidana, masuk. Bukan itu tujuannya. Indonesia itu akan kalau kepenuhan orang-orang yang berpikiran itu repot. Apalagi kalau nanti ada lain lagi di Bang Aiman. Kalau misalnya jangankan orang berpendapat, orang bikin kaos saja dipidana. Itu repot. Misalnya yang kita lakukan sekarang itu kita membongkar yang namanya kong kali kong. Jadi ada kong kali kong, ada orang yang membuat ijazah palsu, UGM mungkin nggak ngerti, oh di luar sana ada yang buat ijazah palsu ya. Dan mereka mengaku itu kan ada kong kali kong di luar. Kong kali kong itu gambarnya kayak gini nih loh.
Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau sampai pembuat kaosnya dipidana gara-gara kok itu mirip siapa ya? Ini kartun. Bukan foto. Saya melihat ini kong kali kong ini ya. Jadi kalau orang Sayang banget pikirannya ya. picik kayak gini, rusaklah Indonesia. Sekian, terima kasih. Yang membuat Mas Roy Suryo kasusnya naik ke penyidikan, betul ya Mas? Betul. Kok nekat? Ini ngelawan penegak hukum atau apa ini? Bukan melawan penegak hukum, Penantang. inilah kemenangan rakyat. Maksudnya? Iya, di tangan saya. Kalau kemarin ya kita ngobrol seminggu yang lalu itu, waduh malah kita kalah waktu itu ya. Dan berikutnya kita kalah 0-1 dari Turki ya. Nah kalau sekarang kami sudah menang 2-0 ini. Iya. Karena apa? Karena alhamdulillah akhirnya KPU Komisi Pemilihan Umum Pusat dan KPU DKI Jakarta sudah memberikan bentuk ijazah yang selama ini disembunyikan oleh seorang pengecut yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Ya, pengecut itu malah sampai menuduh, wah itu orang yang pengen melihat ijazahnya nanti lihat di pengadilan gitu. Apa lihat di pengadilan susah amat? KPU aja udah ngasih. Nih. Itu 2019 dan 2012. 2019 ini yang sebelah kiri, ini 2012 yang sebelah kanan. Setelah ini yang saya perhatikan ya, setelah mendapatkan salinan ini, Mas Roy dengan serta-merta yakin bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Iya, Dari mana? karena bentuk format ijazah ini sudah ada dalam buku yang kami susun bertiga, kami dengan Dr. Tifa, dengan Dr. Resmond yang sekarang lagi ada di perjalanan menuju Jakarta. Ini adalah sama persis yang kami teliti dan kesimpulannya 99,9% palsu. Udah clear itu gak terbantahkan. Kalau mau bantah, bantahlah buku dengan ilmiah. Oke, 3 hal yang membuat argumentasi itu bisa diterima akal sehat. Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 milik almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi yang lain itu, yang 3 tadi yang saya sebut, Mas Aiman pernah saya tunjukkan di sini. Ya, beberapa kali kita itu clear banget. Jelas banget A-nya rapi masuk ke dalam. Ini A-nya mencotot keluar. Ya, keluar. 1. Yang kedua, ini pas fotonya itu di atas cap. Mana ada orang pas foto kok kemudian di atas cap. Sebentar, itu kan fotokopi, bisa dicek bahwa itu di atas cap. Oh iya, kami sudah meriksa yang lebih bagus. Maksudnya? Kami sudah meriksa Tapi yang fotokopi berwarna. juga kan? Enggak, yang kami periksa yang hanya si Dian Sandi yang itu sama. Oh, Oke, ternyata sama, maka dari situ. Yang kami periksa yang diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei. Ya. Kami periksa dengan teknik namanya luminance gradient. Dengan luminance gradient clear banget, ada di buku sekali lagi. Jadi Dan yang Dian Sandi posting memang sama barangnya? sama. Terus itu nggak pernah ada. Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu dia bersuara ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang apa foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang ya gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia ya. Nanti, itu ya. itu konyol itu. Konyol orang itu. Bung Frits, itu ya. jelas foto yang salah kok malah ditiru. Ini loh pengaruh buruk dari orang yang salah ini sudah mempengaruhi pikiran buruk rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga jelas betul bahwa ijazah ini yang ada di sini ini itu juga kemudian sudah kami cek juga tidak ada embosnya, tidak ada kemudian watermarknya gitu. Padahal ijazah UGM itu selalu ada emboss, selalu ada watermark. Mana ada ijazah nggak ada emboss, nggak ada watermark, Mas Aiman? Iya.